Apa yang bakal kalian lakukan kalau bisa bunuh orang hanya dengan nulis nama di buku? Film ini diadaptasi dari anime yang berjudul Death Note, dan di sini gue akan memberikan opini apa yang harus dilakukan kalau kita berada di posisi seperti itu. Mari kita mulai. Di awal cerita, ada seorang mahasiswa hukum bernama Light Yagami bersama pacarnya yang menyadari bahwa hukum di negaranya sangat tidak adil. Banyak penjahat yang bebas dari hukuman, dan banyak kasus ditutup tanpa ada alasan yang jelas. Dia pun mencoba untuk menghampiri salah satu penjahat di suatu tempat, dan dia pun sempat bertengkar dengan salah satu penjahat itu. Merasa terancam, Light pun keluar dengan kesal dan menemukan sebuah buku bersampul hitam di tanah. Buku itu bertuliskan Death Note di sampul depannya. Yang paling aneh adalah, meskipun sedang turun hujan, tidak ada air hujan yang mengenai buku itu. Nah, ada beberapa peraturan nih yang tertulis di dalam buku itu. 1. Nama orang yang ditulis di buku ini akan meninggal. Kedua, harus menulis nama lengkap dengan membayangkan wajah orang tersebut saat membunuh. Ketiga, kalau kita tidak menulis penyebab kematian dalam 40 detik atau tidak spesifik kematiannya, maka orang tersebut akan mati karena serangan jantung. Wah, jadi kalau kita lihat di sini, Light memang sepertinya punya jiwa keadilan yang tinggi banget ya. Dan pasnya lagi nemu buku spesial kayak gini. Tapi kalau gue jadi Light ini, gue nggak akan langsung ambil buku itu sih. Kalau kalian lihat ya, sekitarnya itu sedang turun hujan nih. Tapi buku ini nggak kena hujan sama sekali. Ini aneh. Gue sih bakal coba ambil air hujan dan coba basahin dulu nih buku itu. Ya kalau nggak bisa, kemungkinan besar gue nggak akan ambil. Karena cukup serem ya kalau berhubungan dengan hal-hal supernatural. Dan takutnya ada pengorbanan lah, terus ada efek samping dan lain-lainnya. Aduh, gue nggak mau ikut campur deh hal-hal kayak gitu ya. Dan ini cuma pendapat gue, tapi ya balik lagi ya. Setiap orang punya pendapatnya sendiri. Mari kita lanjut. Pas sampai rumah, dicobalah sama dia. Dia coba nulis nama penjahat yang ada di siaran TV, lalu ditinggal tidur. Keesokan harinya, dia baca koran dan gak nyangka banget kalau orang yang dia tulis pun udah meninggal dunia. Dia pun mencoba lagi ke penjahat yang mengganggunya waktu itu. Dan benar aja nih, dia langsung tewas di tempat. Nah, sempat syok dan gak percaya dengan semua ini, sampai akhirnya dia bertemu dengan Ryuk, si dewa kematian. Hanya orang yang memegang Death Note lah yang bisa melihat dewa kematian ini. Mulai hari itu, kematian para kriminal dari berbagai daerah bermunculan. Satu persatu kriminal mulai meninggal, baik di dalam penjara maupun di luar penjara. Panggilan para netizen untuk penghukum misterius ini adalah Kira, yang berasal dari killer atau pembunuh. Banyak kontradiksi mengenai si Kira ini. Pastinya ada yang mendukung Kira karena tingkat kejahatan sudah menurun drastis. Tapi ada juga yang menganggap Kira ini terlalu ekstrim. Oke, kita stop bentar ya. Ini memang kontradiksi banget sih. Ada positif dan ada negatifnya. Tapi selama ini si Kira ini membunuh kriminal hanya berdasarkan data yang diberitakan. Padahal belum tentu orang itu beneran bersalah loh. Soalnya kan bisa aja nih, kalau orang yang ditangkap itu hanya orang yang dibayar untuk menggantikan penjahat yang asli. Jadi nggak etis sih sebenarnya kalau kita langsung main bunuh gitu aja dari berita ya. Tapi ya positifnya itu orang jadi takut banget sih berbuat jahat. Jadi sekali ketahuan, langsung deh sakit jantung kan. Nah kalau kalian gimana nih? Dukung Kira apa enggak? Nah kita lanjut dulu ya. Cerita berlanjut ke 4 bulan kemudian. Para kriminal dari seluruh dunia terbunuh. Dan belum ada yang menemukan penyebab dari pembunuhan ini. Bahkan para polisi juga mengira bahwa ini adalah akibat virus yang tidak dikenal. Dan dari diskusi panjang dari pihak berwajib ini, mereka akhirnya memutuskan untuk menangkap Kira. Karena mereka kehabisan ide, akhirnya mereka menghubungi L, detektif nomor 1 di dunia. L menjelaskan beberapa hal. Pertama, Kira ada di Tokyo, karena pembunuhan pertama terjadi di Tokyo. Kedua, ini adalah kasus pembunuhan, bukan virus. Karena targetnya itu selalu kriminal, bukan warga sipil. Ketiga, kejahatan ini dilakukan sendirian karena tingkat keberhasilan yang sangat tinggi dan tanpa celah. Namun, teori ini masih belum bisa membuktikan bagaimana cara Kira membunuh para kriminal itu pada saat yang bersamaan dan di berbagai tempat yang berbeda. Lalu L pun muncul di TV dan berjanji akan menangkap Kira. Berita ini disaksikan oleh ribuan orang termasuk polisi dan Light. L terus saja mengolok-ngolok Kira dengan semua perbuatan keji yang telah diperbuat. Kesal dengan perkataan L, Kira langsung menulis namanya dan dia mengalami serangan jantung. Lalu L yang asli muncul dan L pun memprovokasi Kira untuk membunuhnya saat itu. Tapi Kira tidak bisa. Nah, akhirnya L tahu nih bahwa Kira bisa membunuh orang dari jarak jauh hanya dengan nama dan muka saja. Mantapnya lagi, L ini juga sekarang tahu nih bahwa Kira ada di Tokyo. Karena siaran tersebut hanya ditampilkan di Tokyo.
By the way, L yang palsu tadi itu adalah narapidana yang sudah akan dihukum mati ya. Nah, kita stop bentar ya. Kalau menurut gue nih ya, analisa L ini udah tepat banget dan cerdas sih. Tapi sebenarnya Tokyo itu terlalu luas dan besar ya. Lebih baik siaran tersebut disalurkan daerah kecil per daerah kecil di hari dan waktu yang berbeda. Itu akan jauh mempersempit daftar pelaku kejahatan. Karena penduduk Tokyo pada tahun 2006 aja itu udah lebih dari 12 juta penduduk. Kalau kita mempersempit pelaku, kita bisa meminta izin untuk mengawasi mereka selama 1-2 hari penuh per orang. Memang sih makan waktu, tapi cara seperti ini tuh udah paling cepat sih untuk tahu identitas Kira dan menghentikan kematian yang tidak normal ini. Lalu yang gua sayangkan ini sebenarnya adalah sikapnya si Light ini yang gegabah ya. Di sini tujuan awal Light ini adalah menegakkan keadilan. Tapi dengan membunuh L yang bukan penjahat, akan merubah persepsi orang-orang terhadap Kira yang awalnya baik, ternyata tidak sebaik itu. Simpati orang yang mendukung Kira pun akan berkurang, bahkan hilang. Bahkan kalau dia tidak terprovokasi, L juga tidak akan tahu nih kalau dia bisa membunuh hanya dengan wajah dan nama. Nah, mari kita lanjut. Analisa selanjutnya dari L dan pihak polisi adalah waktu kematian para kriminal. Setelah digabungkan, ada waktu tertentu di mana Kira tidak melakukan pembunuhan, yaitu pada saat jam kuliah. Sehingga bisa diasumsikan ini adalah jadwal seorang mahasiswa. Setelah itu, Light memeriksa data investigasi kepolisian hari itu dan menemukan bahwa status mahasiswanya telah terbongkar. Dia pun merubah jam pembunuhannya menjadi 1 orang setiap 1 jam untuk membuktikan bahwa dia bukan seorang mahasiswa. Namun ini adalah kesalahan yang sangat-sangat besar sih. Karena L ini jadi tahu nih bahwa Kira punya akses ke data investigasi kepolisian dan dia berada di sekitar mereka. Ada juga kemungkinan waktu kematian bisa dimanipulasi karena mustahil ya Kira tidak tidur hanya demi membunuh 1 orang per 1 jam. Nah, L ini semakin curiga dengan para polisi dan para kerabatnya. Sehingga L ini meminta bantuan FBI untuk mengikuti beberapa orang. Salah satunya adalah Light. Hari itu, Light ingin mencoba sebuah eksperimen. Di buku tertulis bahwa setelah menulis penyebab kematian, detail kematian harus ditulis dalam jangka waktu 6 menit 40 detik. Dari peraturan tersebut, Light mencoba untuk menuliskan detail kematian seperti menulis surat bunuh diri, kabur dari sel, dan lain sebagainya. Tapi kembali lagi ya, Light memberikan clue kepada L dan polisi dan ini menjadi bumerang sebenarnya. Karena pihak kepolisian jadi tahu nih, kalau ini adalah kekuatan supernatural. L menyarankan untuk memberitakan semuanya hanya sebagai serangan jantung untuk menipu si Light. Padahal kita udah tahu ya, kalau Light itu bisa mengakses data kepolisian, di mana sebelumnya dia mengubah jadwal membunuh para kriminal demi nutupin itu. Kalau mau nipu ya data kepolisian juga harus dipalsukan sih sebenarnya ya. Percuma kan kalau setiap hasil investigasi bisa diakses oleh Kira. Nah, beberapa hari telah berlalu. Light akhirnya sadar bahwa dia sedang diikuti beberapa hari ini. Lalu dia memanipulasi penjahat di sebuah bus yang memaksa agen FBI ini untuk membuktikan kredibilitasnya untuk bekerja sama dengan Light dalam menghadapi penjahat tersebut. Light sengaja menjatuhkan kertas Death Note sehingga penjahat itu mengambilnya. Dia marah kepada Light, tapi tiba-tiba dia melihat Ryu. Dia langsung keluar dari bus dan tertabrak. Nah, kita stop dulu bentar. Manipulasi ini sebenarnya penuh resiko. Karena L udah tahu nih kalau Kira bisa memanipulasi korbannya. Tapi di luar itu FBI ini kurang cerdik sih ya, kurang cerdas. Kita bisa banget membongkar rahasia Light saat itu sebenarnya. Dengan cara memberikan nama palsu dari seorang narapidana yang kurang lebih mukanya mirip lah dengan FBI ini. Atau kalau malas nyari yang mukanya mirip, agen FBI ini bisa pakai masker kan saat mengikuti Light. Padahal seorang FBI ini seharusnya sudah lebih ahli dalam hal seperti ini. Jadi kalau narapidana tersebut ada masalah, mereka langsung bisa menyimpulkan bahwa Light adalah Kira. Tapi karena udah terlanjur ya udah deh, kita bisa ke langkah selanjutnya, yaitu melaporkannya kepada L dan memasang penyadap pada dirinya sendiri atau meminta agen lainnya untuk membuntuti dirinya. Kalau memang Light itu adalah Kira, sudah pasti dia akan mati tidak lama kemudian. Jadi lebih baik mati berguna daripada mati sia-sia. Ini pencegahan yang harus banget dilakukan. Tapi sayangnya tidak ada penyadap di agen ini, jadi tidak ada clue yang bisa membantu para polisi dan L untuk membuktikan Light sebagai Kira. Mari kita lanjut. Ya, pastinya Light ini tidak akan membunuh agen itu pada saat itu. Karena itu akan membuat Light menjadi tersangka utama. Dengan segala pertimbangan, Light pun akhirnya membunuh semua FBI agar tidak ada kecurigaan. Light menjebak agen FBI ini untuk mengambil sebuah dokumen di kereta.
Dokumen itu berisikan kertas Death Note dan alat komunikasi dengan Light alias Kira. Kira membunuh pria di sebelahnya untuk membuktikan dirinya. Lalu, agen ini diminta untuk menuliskan nama pimpinan dan rekan FBI-nya. By the way, efek Death Note ini tetap berlaku ya, dengan menulis nama dan mengingat wajahnya, meskipun si penulis bukan pemilik Death Note. Agen tersebut akhirnya turun dari kereta dan meninggal akibat serangan jantung. Tunangannya yang mengikutinya sedari tadi sangat histeris. Dan sekarang semua agen FBI yang ditulis di kertas itu akhirnya meninggal dunia secara mendadak. Oke, kita stop dulu ya. Nah, kalau di awal si agen ini kasih nama palsu, dia nggak akan meninggal dunia. Dan Light akan menjadi tersangka utamanya. Light ini di sini benar-benar membahayakan dirinya sendiri sih. Karena kita tahu ya bahwa setiap stasiun ada CCTV. L bisa aja ngecek keberangkatan sebelum stasiun ini dan memilah siapa saja nih yang punya kerabat dengan kepolisian setempat. Dan sekarang Kira sudah membunuh orang yang nggak bersalah. Dan ini adalah langkah yang salah banget sih. Coba bayangin ya, kalau dia diem-diem aja diikutin oleh agen ini selama berbulan-bulan dan gak nyari perkara, semuanya itu akan aman-aman aja. Toh dia juga bisa nulis detail waktu kematian seseorang kan? Tapi menurut kalian gimana nih? Coba dong kalian tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Yuk mari kita lanjut. Setelah kejadian itu, Light mulai menulis banyak nama kriminal untuk 7 hari ke depan. Karena situasi semakin rumit, dia mungkin akan menjadi salah satu yang dicurigai. Di tempat lain, banyak kepolisian yang mengundurkan diri dari kasus Kira. Dan akhirnya polisi yang tersisa ini menemui L secara langsung. Mereka melakukan investigasi dan melihat ulang beberapa rekaman. Salah satunya itu adalah saat agen FBI ini meninggal dunia. L pun memutuskan untuk memasang CCTV dan penyadap di beberapa orang yang dicurigai. Salah satunya adalah Light. Saat pulang, Light menemukan patahan isi pensil yang sengaja diletakkan di engsel pintu. Yang berarti ada yang masuk ke kamarnya. Light udah tahu bahwa ada kamera dan penyadap di kamarnya. Tetapi pembunuhan tetap berlanjut nih, karena sudah disiapkan oleh Light sebelumnya. Namun, pada hari ke-7, catatan Light ini sudah berakhir. Dia harus melakukan sesuatu. Light saat itu sedang belajar sambil makan keripik kentang rasa kaldu. Namun, korban Kira kali ini adalah pada siaran langsung di TV. Ini membuktikan bahwa Light bukan Kira karena ia hanya belajar, layaknya mahasiswa biasa. Light pun tidak dicurigai lagi. Tapi ternyata ada kertas Death Note dan TV kecil di dalam keripik kentangnya itu. Oke, kita stop dulu ya. Gua nggak tahu sih ini sebenarnya melanggar privasi atau enggak ya. Karena ini pasang CCTV itu di kamar loh. Dan cuma ya gua nggak tahu juga sih, mungkin ini karena terpaksa ya atau urgent ya. Nah, menurut gue ini Light pinter banget sih, karena bisa kepikiran cara seperti ini. Tapi sebetulnya cara dia sangat beresiko, karena belum tentu isi dari bungkus keripik kentang Light ini gak kesorot kamera. Yang kedua, dia juga membuat sedikit gerak-gerik aneh pas ambil keripik kentang. Dan pastinya ini akan mengundang curiga dari L yang akan kita lihat di akhir film nanti. Mari kita lanjut. Masih ingat dengan tunangan FBI ini? Karena tidak terima dengan kematian tunangannya, mantan agen FBI ini pun melakukan pencarian dan melakukan investigasi. Dia menemukan bahwa Light pernah bertemu dengan tunangannya beberapa hari sebelum kematiannya. Dia menemui Light dan pacarnya lalu memberikan kartu nama. Light langsung menuliskan di kertas Death Note, namun ternyata itu adalah nama palsu. Dia pun curiga dengan Light dan berjanji akan menangkap si Kira. Dia menelepon L dan bilang akan membuktikannya di museum seni. Beberapa hari setelahnya, pacar Light pun menelepon Light. Dia terdengar aneh dan ternyata pacarnya ini dijebak oleh tunangan si agen FBI. Light pun datang dan dipaksa untuk mengaku bahwa dia adalah Kira. Saat terdengar suara sirine polisi, pacar Light sempat kabur lalu tertembak. Karena merasa bersalah, dia akhirnya bunuh diri. Ternyata, Light selama ini sudah tahu nama aslinya dengan cara mengunjungi gereja tempat pasangan FBI ini akan menikah. Semua ini adalah rekayasa dari Light yang mengorbankan nyawa kekasihnya demi mendapatkan kepercayaan dari kepolisian dan juga L. Sehingga dia bisa ikut bergabung ke dalam kepolisian. L akhirnya muncul dan memberikannya kesempatan untuk bergabung sambil memakan keripik rasa kaldu. Seperti yang Light lakukan saat melakukan pembunuhan saat itu. Gua nggak tahu ya ini sengaja apa enggak ya. Tapi sepertinya L ini belum sepenuhnya percaya kepada si Light. Di akhir film kita juga diperlihatkan ada satu wanita yang dikejar oleh seorang pembunuh. Anehnya penjahat itu tiba-tiba tewas dan buku Death Note terjatuh di sampingnya entah dari mana. Dan cerita pun berakhir. Rasanya tuh bener-bener tegang sih pertarungan strategi antara Kira dan L. Nah, menurut kalian gimana nih? Apa yang akan kalian lakukan di situasi seperti ini? Coba kalian tulis di kolom komentar ya. Thank you udah nonton, sampai jumpa di video selanjutnya.